Ya, semuanya sesuai judul video. Kali ini kita mau main-main ke sebuah museum di Italia. Kita main ke museum nih, Museum Ferrari di Modena. Akhirnya kesampaian juga. Gak sabar, gue harus masuk. Habis dari pintu masuk kita langsung lihat ya, ini ada gambar Enzo Ferrari dan di bawahnya tepat kita bisa belanja souvenir macam-macam. Ada mug, ada jaket, diecast, gantungan segala macam, dan ada ini. Ini replika helm pembalap Ferrari Charles Leclerc. Ada yang gede, ada yang kecil, dan ini replika helmnya Carlos Sainz. Sama ada yang gede, ada yang kecil, dan ini semuanya mereka limited edition ya. Tuh. Ini juga. Dan ini ada suku cadang asli dari mobil F1 Ferrari. Ini dari rem cakramnya, ini pistonnya lengkap, ini apa namanya connecting rods-nya. Kalau bahasa Indonesia mas stang seher ya. Nah ini sehernya, ini pistonnya. Dan ini dijual, kalian bisa beli kalau mau. Oke, kita udah beli tiketnya. Harganya 27 euro untuk satu orang. Tapi kalau misalnya mau ke yang di Maranello sekalian bisa, tapi harganya beda. Habis masuk tanda masuk tadi, kita dikasih lihat maket atau miniatur dari markas garasi Ferrari dulu. Nih, garage Alfa Romeo Scuderia Ferrari. Waktu itu masih satu ya sama Alfa Romeo. Dan tepat di atasnya ada evolusi logo Ferrari dari tahun 1923 sampai era modern sekarang ini. Siapa yang nyangka ternyata logonya berubah-ubah terus ya. Bahkan siluet kudanya tuh keren. Dan buat yang belum tahu, sebenarnya logo Ferrari itu berasal dari pesawat tempur. Gambar kudanya. Kalau kita lanjut ke sebelah sana, kita bisa lihat mesin Ferrari yang terpasang di Ferrari pertama. Ini adalah Ferrari pertama yang dibikin buat road legal 125S tahun 47. Tapi ini mobil udah hampir 80 tahun ya usianya. Terus ini dia mesin V12 dari Ferrari 125S. Dia 1500 cc 12 silinder. 1500 cc 12 silinder, tenaganya 118 tenaga kuda. Ingat, ini tenaga mesin di tahun 1947. Tenaga segini sekarang masih 1500 cc 1500 cc gampang, tapi lihat mesinnya cakep banget ya. Gokil. Cakep. Ini gak pernah lihat gua mesin 1500 cc 12 silinder. Tuh di apa namanya, bagian atasnya tulisnya 125 nama mobilnya. Cantik banget ya. Dan ini dia transmisinya. Gokil. Dekat mesin Ferrari 125S tadi kita bisa lihat foto-foto Enzo Ferrari ya. Macam-macam, pas dia jadi pembalap, pas dia jadi bos Ferrari, segala macam. Aku penasaran yang perwakilan Ford ketemu sama Enzo yang mana ya? Sebenarnya ada deskripsinya di samping, tapi kita lihat sekilas saja kali ya. Banyak banget fotonya. Nih foto-fotonya lagi. Terus di belakang sana, ini ada ruang kerja Enzo Ferrari. Tapi kita nggak boleh masuk ya. Tuh, piala-piala, diecast. Ada piston ditempelin patung, globe, meja kerjanya segala macam, patung kuda, dan ini ada miniatur kapal balap yang pakai mesin Ferrari. Ya, ini ruang kerja dari Enzo Ferrari. Dilihat-lihat dulu. Siapa yang bersihin ya? Nah, habis dari situ kita lihat ini ada kacamatanya Enzo Ferrari. Ini tempat pena loh, tempat pena. Terus ada contoh tanda tangan sama tulisan Enzo Ferrari di sini. Habis dari ruang kerja tadi, ini ada mesin Ferrari yang paling baru. Ini mesin V6 yang ada di Ferrari 296 GTB. Ya, mobil Ferrari yang pakai plug-in hybrid itu. Ya, kita lihat kan, dia tuh pistonnya kalau V kan biasanya cenderung kayak 60 derajat, 90 derajat. Ini sekitar 120 derajat. Rentang antara piston kiri sama kanan ya. Dan kalau misalnya digabung sama sistem hybrid, dia tenaganya bisa 830 tenaga kuda. Dan kalian bisa lihat dua turbonya di sini. Nggak gede, tapi gila juga bisa segede itu tenaganya ya. Dan ini mesin cuma 2900 cc, ingat.
tapi tenaganya udah bisa sebadak gitu. Ada juga perkembangan mesin 12 silinder Ferrari. Yang ini sebenarnya bukan mesin V12 ya, ini mesin lebih kayak boxer sih, soalnya dia dipasang di Ferrari 365 GT4 BB. BB itu singkatan dari Berlinetta Boxer. Makanya layout pistonnya kayak gini nih. Tuh, tiduran kan dia, tapi dibilangnya V12 120 derajat. Terus lanjut lagi ke tahun 84, ini ada di Ferrari Testarossa. Baik lagi kelihatan kayak formatnya kayak mesin boxer ya, pistonnya ke kiri sama ke kanan kayak gitu. Dan ini di Ferrari 456 GT. Ini lagi-lagi mesin 12 silinder tapi udah konfigurasi V. Yang ini tenaganya udah mulai gede, 442 tenaga kuda. Dan lanjut ke era sekarang. Ini mesin V12 Ferrari terbaru yang ada di 812 Superfast. Ini gede tenaganya, 6500 cc V12 tanpa turbo tapi bisa 800 tenaga kuda. Ngelihat intake manifold Ferrari warna merah tuh benar-benar udah pas banget asli. Dan di sini ada mobil Ferrari 612 Scaglietti. Ini ada kok di Indonesia. Ini pendahulunya dari Ferrari F12 599 sama 812 Superfast. Terus ini ada konstruksi dari Ferrari SF90 Stradale, mesin V8 plug-in hybrid Ferrari yang tenaganya bisa sampai 1000 tenaga kuda. Ini adalah baterai lithium ionnya yang kalau misalnya kita jalan pakai tenaga listrik aja bisa jalan sekitar 15 atau 20 km tanpa membakar bensin sama sekali. Main jadi buat pagi-pagi gitu kan, jalan dari garasi keluar komplek baru nyalain mesinnya. Mobilnya kayak gitu tuh. Nah, mobil ini punya 3 motor listrik tuh, 2 depan yang gue tunjuk sekarang, sama 1 di belakang. Dijepit di antara mesin sama gearbox DCT kopling ganda 8 kecepatannya. Nah, karena mobil ini punya motor listrik, dia nggak perlu pakai gigi mundur buat mundur, cukup pakai motor listriknya aja diputar terbalik biar bisa mundur. Seperti gue bilang, tenaga totalnya bisa 1000 tenaga kuda lebih. Dan ini bukan limited edition ya, ini Ferrari biasa yang bisa dibeli seperti biasa. Meskipun beli Ferrari pasti caranya nggak biasa, harganya juga nggak biasa. Kalau sekarang evolusi mesin V8 Ferrari, ini mesin tahun 86 ada di Ferrari 208 GTB. Ini 2000 cc turbo V8 dan tenaganya sekitar 254 tenaga kuda. Lagi-lagi kalau mesin ini dibanding sama mesin 2000 cc turbo sekarang, tenaganya bisa sama. Nah, yang pengen gue bahas ini sampingnya. Ini mesin Ferrari F40, Ferrari terakhir yang ditandatangani atau di-approve langsung sama Enzo Ferrari. 2900 cc V8 twin turbo. Nah, lihat, ini turbonya satu lagi sebelah sana. Ini adalah mesin dari mobil legendaris. Tenaganya sekitar 478 tenaga kuda dan dia penggerak roda belakang aja ya. Cantik ya mesin Ferrari itu. Mesin mobil Italia memang gak ada duanya. Lanjut lagi ke generasi V8 yang diberi nama Cinque Valvole. Kalau gue nggak salah Cinque kan artinya 5, Valvole katup. Apa dia punya 5 katup? Kayak Toyota ini dong, Toyota 4 AGE yang 5 katup per silinder. Ah udahlah. Tuh, dipasang di 355 GTB, 380 tenaga kuda. Dan ini adalah iterasi mesin V8 terbaik Ferrari. Karena mesin ini menang International Engine of the Year sekitar 4 atau 5 kali berturut-turut gitu kalau nggak salah. Ini ada di Ferrari 488, Ferrari F8 dan beberapa mesin Ferrari V8 lainnya. Di Roma ada juga kalau nggak salah. Ini yang 3900 cc V8 twin turbo. Nah, kalau yang ini contoh mesin F1 dari Ferrari. Yang ini tahun 80-an. Ini masih 6 silinder ya, V6 1500 cc. Nah, ini ada yang V12. Ini kayak zaman-zaman Ayrton Senna ya. 89, ini 3500 cc. Keren banget asli penampakannya. Ini dong exhaust headernya. Sayang, coba ada sampel suaranya gitu, coba aja. Nah, ini dia mesin yang suaranya paling enak menurut gue. Ini mesin era F1 pakai mesin 3000 cc V10. Ini kalau gue nggak salah ingat, ada mesin V10 dari tim mana gitu. Mungkin Ferrari ya, yang bisa digeber sampai 20.000 RPM. 20.000 RPM men, dan tenaganya 800 tenaga kuda. Nah, ini udah mulai turun ya kapasitas mesinnya. Ini sekarang 2400 cc V8 sebelum beralih ke mesin 1600 cc V6 hybrid kayak sekarang. Jadi sebelum hybrid ini dulu.
Dia 2400 cc V8 dan 750 tenaga kuda. Naturally aspirated tanpa hybridan, tanpa turbo juga. Dekat koleksi mesin F1 tadi ada mobil F1 Ferrari F2003 yang dikendarain sama Michael Schumacher. Asli cakep banget, bisa ngeliat langsung akhirnya. Kesampean. Nah, sekarang kita masuk ke area museumnya. Kita lagi ngeliat Ferrari Monza SP1. Ini aslinya Ferrari 812 Superfast, cuma bener-bener kacanya dihilangin, atapnya dihilangin, dan sisa satu jok doang. Dia tetap pakai mesin V12 ya. V12 bawahnya 812 Superfast. Tapi ya itu, ekstrim. Bener-bener cuma bisa satu orang aja. Jadi kalau si SP1 ini dia satu orang. Tapi kalau misalnya ada Ferrari Monza SP2, joknya dua. Ada juga Ferrari Daytona SP3, itu udah kayak penerusnya lah Ferrari. Jadi mesin V12 tapi dia mid engine. Ini mesin depan ya. Dan sebelum kalian bertanya mobil ini bisa dipakai di jalanan atau enggak, mobil ini tidak road legal. Lagian kalau mau pakai juga kayaknya harus pakai helm kali ya. Nah, di seberang si Monza SP1 ada ini Ferrari 166, dan kelihatan ya bagian atasnya tuh biru, bawahnya hijau. Entah ini di repaint atau gimana gue nggak tahu, tapi lihat deh di kap mesinnya ada ikat pinggang ya. Sebenarnya bukan ikat pinggang, itu sabuk emang buat ngencekin kap mesin biar nggak biar nggak goyang-goyang kena angin. Ya emang gitu kalau dulu mah. Tiap sejam sekali, ruangannya bakal ditutup biar kita bisa nonton video pendek soal Enzo Ferrari. Dan ternyata, koleksi di sini itu nggak pernah sama, selalu digilir. Bahkan pernah ada kapal balap pakai mesin Ferrari yang dipajang di sini. Jadi pas kalian datang sini, mungkin aja koleksinya udah beda sama yang kalian lihat saat ini. Terus di Museum Enzo Ferrari ini banyaknya sebenarnya yang klasik ya. Ini ada Ferrari Mondial. Ini sebelahnya ada 250 GT short wheelbase yang Berlinetta. Ini belakangan udah mulai banyak juga coach builder atau karoseri yang bikin resto mod mobil ini. Kalau yang ini Ferrari 330 P4. Bentuk Ferrari ini pernah dijadikan lagi dalam bentuk modern di Ferrari P45. Itu mobil kalau nggak salah cuma ada sekitar 5 unit kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Itu contoh warna-warnanya, contoh warna buat lapisan kulitnya. Dan di sini ada Ferrari F12 TDF. Tapi jangan salah paham, TDF ini sebenarnya bukan singkatan dari Tour de France. Ya harusnya iya sih, cuma Tour de France kan jadi balapan sepeda. Jadi Ferrari nggak bisa pakai nama ini sembarangan, jadi TDF aja udah. Nah, di sini ada spoiler depan dari mobil F1-nya Ferrari ya. Dan harga komponen ini, harga satu spoiler ini bisa lebih mahal daripada sebuah Range Rover baru. Beneran. Ini bisa lebih mahal daripada mobil beneran. Nah, tepat di dekatnya itu ada Ferrari P80C. Ini basicnya sih Ferrari 488 tapi buat track only ya. Bannya aja ban slick tuh, bener-bener nggak ada groove-nya. Diffuser gede, knalpot gede, sayap belakang gede. Dan ini kayaknya bener-bener limited edition ya. Kita lanjut ke bagian sini. Ini ada mobil yang kayak ini Ferrari 360 convertible ya. Tapi kok kayak mobil konsep ya? Kayak mobil konsep. Oh iya, bener, Ferrari 360 Barchetta. Bisa ngeliat langsung, keren juga. Bener-bener bentuk bagian depannya Ferrari 360 banget ya. Nah, tapi ini nih yang istimewa. Ferrari Daytona SP3. Jadi kalau ada F40, F50, terus Enzo lah Ferrari. Nah, ini penerusnya lah Ferrari. Chassisnya masih LaFerrari, tapi kan kalau LaFerrari kan mesin hybrid, dia bukan pakai hybrid. Jadi mid engine V12 mesinnya ada di situ, dan dia tanpa hybridan, tanpa listrik-listrikan. Lihat spionnya di fender, terus dia tuh pintunya ngebuka ke atas ya kayak LaFerrari sama Enzo. Dan ini dia punya alis yang bisa naik turun, keren. Dan ini adalah bagian dari Ferrari Icona series, Ferrari Icons. Tuh, Ferrari Daytona SP3 840 horsepower. Ini bentuknya lagi-lagi ngambil dari Ferrari klasik terdahulu ya. Tapi menurut gue yang paling sangar itu justru bagian belakangnya. Gue nggak pernah lihat elemen kayak begini di mobil-mobil modern. Kalian suka atau enggak? Komen di bawah. Tapi yang pasti mobil ini presence-nya wow. Gila sih. Asli. Ya itu dia sesi jalan-jalan di Museum Enzo Ferrari. Kita sebentar aja karena kita udah harus lanjut ke tujuan berikutnya.
Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.